Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda berada. Saat ini Anda mengikuti Warta Berita Pagi produksi RRI ND untuk penyiaran edisi hari Sabtu 9 Maret 2024 dengan sari berita. Upaya kantor bahasa NTT dalam peningkatan pemanfaatan buku anak di Nusa Tenggara Timur. Taman Baca Masyarakat di Kabupaten ND telah berjumlah 28 TBM. Bersama saya Femi Sari Ora, kita ikuti berita selengkapnya. Dalam upaya memberikan ruang bagi dan meningkatkan kompetensi menulis dan menerjemahkan teks serta ilustrasi buku cerita anak sehingga menghasilkan tulisan, terjemahan, dan ilustrasi cerita berbahasa daerah dan bahasa Indonesia yang menarik dan bermutu bagi pembaca, penulis, penerjemah, dan ilustrator anak-anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan peningkatan kompetensi penulisan, penerjemahan, dan ilustrasi cerita anak Dwi Bahasa tahun 2024. Laporan Veranda Garus. Kegiatan ini merupakan tahapan kegiatan penerjemahan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur yang diawali dengan sayembara penulisan penerjemahan sebanyak 128 naskah yang masuk dan ilustrator sebanyak 86 portofolio yang masuk. Dari sayembara terpilih 50 naskah pemenang dan 10 portofolio yang lolos untuk ilustrator. Tahapan lanjutan adalah penyuntingan dan ilustrasi, kemudian pencetakan terbatas, lalu uji keterbacaan dan pengajuan ISBN dan HAKI. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Eli Setiati, SPDM Hum kepada RRI mengungkapkan, menulis cerita anak tidaklah mudah, karena itu penting dilakukan peningkatan kompetensi bagi para penulis. Dengan demikian, dapat dihasilkan cerita anak yang berkualitas. Dan itu menghasilkan beberapa tulisan ya yang luar biasa begitu. Jadi rata-rata mereka mengangkat dari tema lokal ini ya, mereka menulis tentang makanan khas olahan dari jagung, singkong, permainan tradisional, terus fabel ya, tentang binatang. Jadi mereka bercerita tentang burung endemik. Eli Setiati menyinggung terkait pemanfaatan buku bacaan termasuk buku cerita anak di lingkungan sekolah. Menurutnya banyak buku bacaan yang belum dimanfaatkan secara baik oleh pihak sekolah. Eli Setiati juga menekankan pentingnya kerjasama yang baik antara penulis, penerjemah, dan ilustrator dalam menghasilkan cerita anak. Hal ini menjadi perhatian pihaknya mengingat Nusa Tenggara Timur memiliki ragam latar belakang budaya yang perlu dimunculkan secara baik dan benar dalam setiap karya cerita anak yang dihasilkan. Jadi para penulis itu berusaha menghadirkan jiwa anak-anaknya menjadi anak-anaknya, dan nanti pada saat mereka menuliskan itu mereka benar-benar tidak mengeluarkan ego dewasanya. Mereka harus memikirkan bahan bacaan yang diperlukan itu. Jadi ada jenjang-jenjang bahan bacaan itu untuk anak-anak, untuk remaja, dan bagaimana mereka rasakan luar biasa. Dan mereka mengatakan kegiatan ini harus ada setiap tahunnya agar penulis-penulis dari NTT sendiri itu tumbuh dan berkembang, hadir untuk memenuhi bahan buku bacaan yang bermutu yang kita perlukan di Nusa Tenggara Timur ini. Dalam kegiatan ini, panitia juga mengundang 10 peserta ilustrator untuk mengerjakan sketsa karakter sesuai naskah yang dibagikan. Narasumber penulis yakni Beni Ramadhani, yang merupakan penulis cerita anak nasional yang menelaah cerita penulis, dan tim KKLP penerjemahan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjelaskan mengenai metode dan teknik penerjemahan. Narasumber lainnya yakni Roland Linggi yang merupakan ilustrator NTT dari tahun 2022 yang menjelaskan ilustrasi cerita anak khususnya sesuai dengan karakteristik Provinsi Nusa Tenggara Timur. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Jumlah Taman Bacaan Masyarakat TBM yang tersebar di wilayah Kabupaten ND yang sudah berjalan sampai saat ini sebanyak 28 TBM. Suimam melaporkan.
Ketua Forum TBM Kabupaten Ende Umar Hamdan kepada RRI Jumat 8 Maret 2024 menuturkan untuk penguatan kapasitas pengelola taman baca dan pendampingan, semua pengurus yang ada di Forum TBM Ende terus berkomunikasi, berbagi dan berkolaborasi dengan berbagai ide-ide kolaboratif. Dijelaskan adanya Forum TBM, program yang dilakukan adalah satu desa, satu TBM, satu kecamatan, satu kampung literasi yang terus dijalankan dengan mendampingi teman-teman pengelola taman baca di setiap desa. Dengan adanya Permendes nomor 3 sekarang, ya tambah dikuatkan lagi. Berarti terjawab, kita punya program satu desa satu TBM itu. Nah, kembali kepada nanti dengan Permendes ini lalu di desa-desa nanti apabila sudah punya taman baca ya sendiri. Nah, di situ tinggal bagaimana para kepala desa bagaimana membangun mitra dan kolaborasi dengan kita di Forum TBM. Karena nanti yang kekhawatiran saya adalah jangan sampai itu hanya sebatas sampah. Dikatakan untuk menarik gemar membaca, diharapkan pengelola TBM di setiap desa bisa membuat inovasi yang menarik agar taman bacaan yang ada bisa dijadikan sebagai tempat wisata atau rekreasi masyarakat sehingga minat baca buku semakin bertambah. Contoh, setelah adanya taman baca, ada yang petani pulang istilahnya capek atau gimana mereka duduk rehat sambil mereka duduk membaca buku, itu kan asik ya. Jadi ada ide-ide kreatif. Jadi teman-teman kami di pengurus TBM Kabupaten Endi dan juga teman-teman para pegiat literasi dan pengelola taman baca yang ada di Kabupaten Endi punya ide-ide kreatif dan punya ilmu di bidangnya masing-masing dengan karakter mereka, dengan literasi yang dibawa oleh mereka di dalam taman-taman bacanya tersebut. Ia melanjutkan, taman bacaan masyarakat TBM dapat dijadikan sebagai wadah untuk menumbuhkan minat baca masyarakat karena kemajuan suatu negara diawali dengan kecintaan masyarakat terhadap membaca, maka kegemaran membaca harus ditanamkan pada masyarakat sejak dini. Andi TKW asal Marapokot, Nagekeo NTT yang lagi viral di media sosial diduga mendapatkan ancaman tindakan dari majikannya. Saat ini sudah dinyatakan aman berada di KBRI Riyadh, Arab Saudi. Laporan Rosa Dalima. Minta tolong saja, bawa pulang saya ke Indonesia, pulangkan. Video percakapan Andi TKW asal Marpokot, Kabupaten Nagekeo yang curhat melalui video call bersama seseorang soal ancaman dan perlakuan majikannya di Arab sempat viral di media sosial. Dalam video berdurasi 6 menit 50 detik tersebut, Andi menceritakan jika pada awalnya semua berjalan aman dan tidak ada kendala. Namun belakangan terakhir dirinya sering mendapat perlakuan kasar dan ancaman. Yang dia ancam bilang begini, kalau kau mau kalau kau mau keluar dari sini, kalau mau ke kantor, kami tidak mau ke kantor kami buang kau, dia bilang begitu. Habis itu kalau saya berani jawab dia punya omong, itu dia bilang, kau jawab kalau kau jawab lagi, kau punya lidah saya potong. Habis itu dia mau pukul saya, anaknya 2 orang itu, karena saya tidak kerja, bilang, padahal saya kerja kok dong. Merespon hal ini, Padma Indonesia melalui Ketua Dewan Pembinanya Gabriel Goa langsung melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan koordinasi lanjutan dengan KBRI di Riyadh, Arab Saudi. Dikatakan Gabriel Goa pihaknya juga membangun komunikasi dengan penjabat Gubernur NTT dan penjabat Bupati Nagekeo yang langsung mengambil langkah perlindungan. Pada saat viralnya itu dari Padma Indonesia langsung berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri untuk berkoordinasi langsung dengan perwakilan RI di Dutaan Besar di Riyadh, Arab Saudi. Kami juga menginfokan kepada Pak penjabat Gubernur NTT dan penjabat Bupati Nagekeo bersama dengan Kepala Badan Penghubung di Jakarta langsung bergerak bersama untuk mengawal ini jangan sampai hanya sekedar viral tapi tidak ada tindak lanjut, Pak. Gabriel Goa kemukakan langkah cepat yang ditempuh dan bekerja dalam diam akhirnya membuahkan hasil di mana Andi berada dalam kondisi aman dan sehat di KBRI Arab Saudi Riyadh saat ini. Padma secara lembaga menyampaikan apresiasi untuk semua pihak sehingga proses penanganannya bisa berjalan dengan cepat dan lancar. Menurutnya saat ini respon para pihak terkait dan masyarakat terhadap kasus TPPO sudah lebih cepat sehingga korban bisa diselamatkan sebelum hal buruk terjadi. Dirinya berharap kepada warga NTT yang keluar negeri hendaknya melalui prosedur resmi yang lembaganya dilindungi dan diketahui oleh negara. RRI Ende Rosa Dalima melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pos Angkatan Laut ND dalam waktu dekat akan dinaikkan statusnya dengan dibangunnya pangkalan TNI Angkatan Laut di Kabupaten ND. Laporan Rofi Nusula. Wakil Bupati ND Erikus Emmanuel Rede saat ditemui di ruang kerjanya Rabu 6 Maret 2024 mengatakan kehadiran pangkalan Angkatan Laut sangat penting dan sangat dibutuhkan. Jika tidak ada halangan pada tahun 2024 pangkalan Angkatan Laut sudah dibangun dengan harapan dalam waktu dekat sudah dilakukan peletakan batu pertama. Wakil Bupati mengatakan bahwa lokasi pangkalan Angkatan Laut berada di area kantor Dinas Perikanan di Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Ende telah menghibah bangunan bekas kantor Dinas Perikanan dan Kelautan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya pemerintah Provinsi NTT menghibahkan kepada Lantamal Kupang. Surat keputusan untuk pendirian Lanal di Ende sudah ada dan sudah dikeluarkan oleh Markas Besar TNI. Dan untuk merespon kehadiran institusi TNI yang berada di wilayah Kabupaten Ende, pemerintah daerah sudah menghibahkan aset pemerintah daerah Kabupaten Ende berupa bangunan untuk dihibahkan ke pemerintah provinsi dan selanjutnya Pemprov selaku pemilik tanah hibahkan ke TNI Angkatan Laut. Karena kita membutuhkan institusi ini untuk pertama tentu untuk urusan pertahanan keamanan karena kita bagian wilayah yang berbatasan dengan negara lain. Wakil Bupati Ende mengatakan serah terima tersebut sudah sesuai dengan tata cara hibah yang dituangkan melalui SK yang ditandatangani oleh Bupati Ende. Wabub Erik mengatakan dirinya belum bisa memastikan tipe pangkalan Angkatan Laut seperti apa, namun yang pasti kehadiran pangkalan TNI Angkatan Laut tersebut sangat dibutuhkan. Selain itu kehadiran TNI Angkatan Laut untuk memastikan sumber daya kelautan aman dari gangguan karena wilayah kita dekat dengan perbatasan. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Berita terakhir. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah dan Hari Raya Paskah, Sanggar Senam Aerobik Adena ND menggelar kegiatan aerobik bersama. Laporan Lady Badin. Menyambut bulan suci Ramadan dan perayaan Hari Raya Paskah, Sanggar Senam Aerobik Adena ND menggelar kegiatan aerobik bersama bagi masyarakat Kota ND. Ketua Panitia Kegiatan Meli Bere kepada RRI pada Jumat 8 Maret 2024 mengungkapkan bahwa kegiatan aerobik bersama ini juga dalam rangka menyambut hari ulang tahun Sanggar Aerobik Adena ke-30 tahun di tahun 2024 ini. Meli Bere menjelaskan Sanggar Aerobik Adena yang diketuai oleh instruktur Agus Yahya ini ingin memberikan inspirasi bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota ND, untuk tetap menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat dengan teratur olahraga, walaupun di tengah kesibukan dalam beraktivitas sehari-hari. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah dan Hari Raya Paskah serta peringatan ulang tahun Adena sendiri, Sanggar Adena sendiri yang ke-30 tahun. Jadi kami membuat suatu event kegiatan yaitu aerobik yang akan dilaksanakan tanggal 9 Maret bertempat di Gedung Gerahari Stella jam 4 sore. Jadi kami sangat mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, bapak-bapak, mama-mama serta anak-anak semua remaja untuk turut bergabung di kegiatan tersebut. Karena kenapa kami buat seperti ini? Supaya bertujuan mempererat tali persaudaraan di antara sesama umat beragama di Kabupaten Ende. Gratis, tidak dipungut biaya, dan di sana kita mengikuti kegiatan dan mendapat door prize. Adapun kegiatan aerobik bersama Sanggar Aerobik Adena ini akan digelar pada Sabtu 9 Maret 2024 hari ini bertempat di Gerahari Stella Ende pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah dan terbuka gratis bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Ende. RRI Ende Lady Badin melaporkan. Sekian Warta Berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sari Orang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.